Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di sini kita selalu berusaha untuk memberikan konten yang inspiratif dan membantu kalian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dan penting untuk kita. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan dan bahkan bisa merusak kesejahteraan mental dan emosional kita. Bayangkan sejenak berapa banyak waktu dan energi yang telah kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan faedah dan manfaat, tetapi malah menambah beban dan membuat kita merasa lebih buruk. Nah, itulah mengapa topik hari ini sangat penting untuk kita bahas. Kita akan mengupas 3 hal dalam hidup yang sebaiknya tidak perlu kamu lakukan. 3 hal ini seringkali terabaikan, padahal dampaknya bisa sangat signifikan terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Mungkin kalian pernah mendengar pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah ini sangat relevan dengan topik kita hari ini. Dengan mengenali dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita, kita bisa mencegah rasa sakit hati, rendah diri, dan stres yang tidak perlu. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan yang mendalam ini. Yang pertama, tidak usah dicari-cari kalau sudah tahu ujungnya membuat sakit hati. Kita semua pernah merasakan dorongan untuk mencari tahu sesuatu meskipun kita tahu bahwa hasilnya hanya akan menyakiti kita. Misalnya menguntit media sosial mantan pasangan. Awalnya kita hanya ingin tahu kabarnya, apakah dia sudah move on atau dia sudah memiliki pasangan baru. Namun semakin dalam kita mencari, semakin besar kemungkinan kita menemukan sesuatu yang akhirnya membuat sakit hati kita semakin terluka. Mengapa kita melakukan ini? Dorongan untuk mencari tahu ini seringkali berasal dari ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan atau keinginan untuk mendapatkan closure. Namun kenyataannya tidak semua hal dalam hidup ini memerlukan penjelasan atau jawaban yang jelas. Ada saatnya kita harus belajar untuk melepaskan dan menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin tidak pernah terjawab. Contoh lainnya adalah ketika kita terus-menerus mencari kabar buruk atau gosip tentang orang lain. Mungkin ada berita buruk tentang teman atau keluarga atau gosip yang menyenangkan tentang seseorang yang kita kenal. Kita sering berpikir bahwa mengetahui lebih banyak akan membantu kita merasa lebih siap atau lebih kuat. Namun kenyataannya, hal ini hanya menambah beban emosional kita dan memperparah rasa cemas serta stres. Mencari-cari hal yang bisa menyakiti hati kita adalah perilaku yang merugikan diri sendiri. Ini seperti menggaruk luka yang belum sembuh. Semakin kita menggaruk, semakin parah lukanya. Padahal yang kita butuhkan adalah waktu dan jarak untuk membiarkan luka itu sembuh dengan sendirinya. Sebagai gantinya, cobalah fokus pada hal-hal yang bisa membantu proses penyembuhan. Alihkan perhatianmu pada keinginan positif serta berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman yang mendukung. Buatlah diri kamu sesibuk mungkin dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, sehingga kamu tidak punya waktu untuk mencari-cari hal yang hanya akan membuatmu sakit hati. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran diri dan memahami bahwa tidak semua hal perlu kita ketahui. Belajarlah untuk percaya pada proses kehidupan dan biarkan waktu yang akan menyembuhkan luka-luka itu. Ingatlah, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, dan jangan biarkan hal-hal yang tidak perlu mengganggu kedamaianmu. Yang kedua, tidak usah membandingkan diri kalau sudah tahu ujungnya hanya bikin minder. Di era digital seperti sekarang, kita sangat mudah terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial penuh dengan sorotan pencapaian, kesuksesan, dan kebahagiaan orang lain. Hal ini seringkali membuat kita merasa bahwa hidup kita kurang berharga atau tidak sebaik mereka.
Mengapa kita merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain? Salah satu alasannya adalah karena kita ingin mengukur sejauh mana kita telah mencapai tujuan hidup kita. Namun masalahnya adalah kita seringkali hanya melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain, tanpa mengetahui perjuangan dan kesulitan yang mereka dapatkan di balik layar. Kita membandingkan behind the scene kita dengan highlight reel orang lain. Perbandingan ini tidak adil dan tidak akurat, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Apa yang terlihat sempurna di permukaan mungkin saja penuh dengan tantangan yang tidak kita ketahui. Dengan terus-menerus membandingkan diri, kita hanya akan merusak rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa minder yang tidak perlu. Contohnya ketika kita melihat teman yang mendapatkan promosi di pekerjaan, membeli rumah, atau memiliki hubungan yang tampak sempurna. Kita mungkin merasa bahwa kita tertinggal atau tidak cukup baik, padahal kesuksesan tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapainya, melainkan dari seberapa gigih kita berusaha dan seberapa banyak kita belajar dari setiap pengalaman. Alih-alih membandingkan diri, fokuslah pada perjalanan dan pencapaian kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju ke tujuan kita adalah kemenangan yang patut dirayakan. Jangan biarkan perbandingan merampas kebahagiaan kita. Ingatlah bahwa perjalanan hidup bukanlah sebuah perlombaan, melainkan perjalanan pribadi yang penuh dengan pelajaran berharga. Berusahalah untuk menghargai dan merayakan pencapaian orang lain tanpa merasa minder. Jadikan kesuksesan mereka sebagai inspirasi, bukan sebagai tolak ukur yang membuatmu merasa kurang. Kamu memiliki potensi yang unik dan jalan hidup yang berbeda. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan tingkatkan. Yang ketiga, tidak usah berusaha menyenangkan semua orang kalau sudah tahu ujungnya hanya bikin capek dan stres. Kita seringkali merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada seberapa banyak kita bisa membuat orang lain bahagia. Baik itu keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Kita merasa perlu memenuhi harapan mereka agar diterima dan disukai. Namun kenyataannya, berusaha untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuat kita merasa terbebani dan lelah. Mengapa kita merasa perlu menyenangkan semua orang? Salah satu alasannya adalah karena kita ingin diakui dan diterima. Kita takut bahwa jika kita tidak memenuhi harapan orang lain, mereka akan kecewa atau marah pada kita. Namun kenyataannya tidak mungkin untuk memenuhi harapan semua orang, karena setiap orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Berusaha untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuat kita kehilangan jati diri dan kebahagiaan kita sendiri. Contohnya ketika kita selalu mengatakan iya pada setiap permintaan, kita akhirnya mengorbankan waktu dan energi kita sendiri. Mungkin ada teman yang selalu meminta bantuan, rekan kerja yang selalu mengandalkan kita, atau keluarga yang terus-menerus membutuhkan perhatian kita. Jika kita terus-menerus memenuhi semua permintaan ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri, kita akan merasa kelelahan, stres, dan bahkan bisa mengalami burnout. Penting untuk menyadari bahwa kita tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Kita perlu belajar untuk berkata tidak dan menetapkan batasan yang sehat. Ini bukan berarti kita menjadi egois atau tidak peduli pada orang lain, tetapi kita perlu menjaga kesejahteraan kita sendiri agar bisa memberikan yang terbaik pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan menghargai kita. Berhentilah merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain. Fokuslah pada prioritas dan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kesehatan mental kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa membuat semua orang senang dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tetap jujur pada diri sendiri dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Itulah 3 hal dalam hidup yang sebaiknya tidak perlu kamu lakukan. Menghindari mencari-cari hal yang bisa menyakiti hati, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak berusaha menyenangkan semua orang adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Mari kita rangkum kembali. Pertama, jangan mencari-cari hal yang akan membuatmu sakit hati.
Belajarlah untuk melepaskan dan fokus pada hal-hal yang positif dan membangun. Kedua, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing, dan yang terpenting adalah kamu fokus pada pencapaian dan pertumbuhanmu sendiri. Yang ketiga, jangan berusaha menyangkan-nyangkan semua orang, tetapkan batasan dan prioritaskan kesejahteraanmu sendiri. Ingatlah, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dengan menghindari 3 hal ini, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, penuh kebahagiaan, dan lebih memuaskan. Kita akan memiliki lebih banyak energi dan waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendukung pertumbuhan pribadi kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan panduan bagi kalian untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan bahagia. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa terbantu, tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian atau pertanyaan yang kalian miliki. Dan tentunya subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik dan inspiratif lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah untuk selalu menjaga kesejahteraan dirimu sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokuslah pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Selamat menjalani hari dengan penuh kebahagiaan dan semangat baru.